mungkin saya mau sharing saja tentang apa yang mungkin saya alami gitu ya dalam pernikahan kami yang tahun ini yang ke-30. Itu tahun berapa sih? 32. Akan 32 ya. Ada banyak hal di dalam komunikasi secara khususnya kami berbeda gitu dari awalnya ya. Satu orangnya seperti ini, saya orangnya seperti ini ya. Saya orangnya cerewet gitu. Nggak bisa berhenti gitu. Nah, dulu pada awal-awal pernikahan saya kadang-kadang suka jengkel sama beliau ini karena begitu saya ngomong gitu dia nggak suka gitu, dia nggak suka suasana orang perempuan yang suka ngomongnya banyak gitu, gitu. Dia paling nggak suka. Tepatnya tidak suka perempuan cerewet. Nah, saya memperjelas saja, memperjelas apa yang ingin kamu komunikasikan. Ya, tapi beliau nggak suka gitu. Jadi kalau saya lagi ngomong tiba-tiba di off gitu. Oh iya, saya sering dulu saya nyeklek ini off. Dalam hati saya jengkel. Ngomong aja kurang begitu, ajar, saya ceklek off. Begitu saya off kan langsung bad mood. Nah, itu perbedaan yang terjadi antara kami dulu ya. Tapi ada satu perkataan yang saya baca, seringkali kalau beliaunya ngomong apa gitu saya nggak suka gitu ya, karena tidak seperti apa yang saya inginkan. Saya memberi jawaban yang langsung ngegas gitu. Harusnya kan nggak seperti ini, harusnya itu malah tidak menjadi baik, beliaunya jadi yang gantian bad mood. Nah, siapa yang sering ngegas? Kan kalau di mobil kan suka ngegas. Saya memang ngegas di mobil, tapi kalau omongannya ngegas tuh ini sampai tadi sore, saudara-saudara, sampai tadi sore. Ya, saya membaca ada satu kata-kata yang bagus ya. Jawaban yang lemah lembut meniadakan kemarahan, tetapi kata-kata yang kasar menimbulkan pertengkaran. Lidah orang bijak mengajarkan pengetahuan yang benar, tetapi mulut orang bodoh menghamburkan kebodohan. Kata-kata yang lembut memberi kehidupan dan kesehatan. Lidah yang pedas mengecilkan hati. Jadi ada 4 macam perkataan kalau kita baca dari sini ya. Saya menyimpulkannya dan saya belajar sejak saya tahu akan perkataan ini, kata-kata itu saya belajar. Oh iya ya. Berarti kita tuh bagaimana sih seharusnya saya berkomunikasi menggunakan kata-kata kita. Nah, pilihan kata-kata kita dalam berkomunikasi dikatakan yang pertama adalah perkataan yang lemah lembut. Saya itu kurang lemah lembut. Ya bisa gitu loh. Kalau dulu saya ngomong gini, memang bawaanku seperti ini gitu ya. Mau nggak mau kamu mesti terima gitu ya. Tapi setelah saya mengerti, sekarang udah lumayan lah. Saya mulai belajar memiliki perkataan yang lemah lembut karena saya tahu perkataan yang lemah lembut itu meredakan kemarahan. Jadi kalau beliaunya lagi marah gitu ya, kalau tak bales ngegas ya pasti akan jadi bertengkar. Tapi kalau saya mulai diam, oh ya saya pasti beliaunya juga akan mulai reda gitu, nggak marah. Ya gitu. karena nggak ada lawan tandingnya. Berarti kamu suka lawan tanding. Kemudian perkataan yang lemah lembut itu membuat orang bersemangat. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita marah-marah, kalau kita Pak Yus tadi ngomong intonasi tinggi itu membuat orang udah down gitu ya. Saya itu sering menggunakan intonasi yang tinggi dengan anak-anak saya, tapi dengan suami juga. Jadi terutama dengan suami. Kemarin malam saja. Contohnya apa ya kemarinnya? Kok aku terus dibilang gini. Tenang mah. Aku tuh santai. Aku ini tenang tau nggak? Aku ini tenang. Anaknya tenang mah. Sabar. Lu aku ini sudah tenang. Nah itu, kadang-kadang saya setelah itu saya ketawa sendiri. Oh iya santai. Saya langsung santai. Jadi
ketika untungnya tepat sadar lah. Ya. ketika kita ngegas gitu ya, membuat orang tidak bersemangat ya, tapi ketika kita memiliki perkataan lemah lembut, membuat orang bersemangat, menjadi sehat, menjadi positif, pikirannya positif. Tapi ada perkataan yang kedua yang kita mesti belajar. Perkataan yang kasar atau pedas itu membuat pertengkaran. Seringkali kan pertengkaran itu terjadi bukan karena sebetulnya ada masalah, tapi ketika kita ngomong keras gitu aja ya, ketika kita ngomong kasar, ketika ngomong pedes gitu, langsung kan lawan bicara kita emosi gitu ya, bisa marah, bisa apa, membuat orang sakit hati dan menyurutkan semangat. Perkataan yang ketiga adalah perkataan yang bodoh. Seringkali ini terjadi ketika orang sedang marah. Orang yang sedang marah, ingat-ingat ya, ketika kita sedang marah itu kita seringkali membuat perkataan yang bodoh. Karena apa? Kita mengumbar emosi kita tanpa berpikir, semua yang kelihatannya di pikiran kita keluarkan. Padahal itu perkataan-perkataan yang bodoh, perkataan-perkataan yang sia-sia, yang itu memperlihatkan kualitas hidup kita sendiri yang bodoh, yang tidak memiliki kualitas yang bagus. Karena emosi kita umbar. Nah, orang lawan bicara kita akan ngerti, oh memang wong karakternya seperti ini, nilainya cuma segini ketika kita mengumbar emosi kita. Dan kita tidak memiliki karakter yang baik ketika kita mengeluarkan perkataan-perkataan bodoh, mengumbar emosi kita. Dan perkataan yang keempat ya, yang saya pelajari, ada perkataan yang bijak. Perkataan bijak itu membawa kepada kebenaran. Seringkali kita mesti merenungkan sendiri ketika kita lagi mau berkata-kata, kita mau bertemu dengan seseorang, kita mau menasihati seseorang, atau kita mau berbicara dengan suami kita, dengan istri kita, renungkan dulu, baiknya tuh aku ngomongnya bagaimana, supaya perkataan yang keluar dari lidah bibir kita itu adalah perkataan yang bijak, sehingga orang akan dibawa kepada kebenaran, bukan hal yang salah, tetapi kepada hal yang benar dan yang positif. Dan orang yang mendengarkan akan menjadi semangat dan lebih baik. Jadi ada 4 macam perkataan yang saya mau sampaikan malam hari ini. Adalah perkataan yang lemah lembut, kemudian yang kedua adalah perkataan yang kasar, itu sangat harus kita hindari. Kemudian perkataan yang bodoh, itu akan memperlihatkan karakter hidup kita yang tidak dewasa. Ya yang bodoh ya nilainya cuma cetek lah, kalau orang bilang. Kalau kita ngumbar emosi, seringkali orang akan bicara, oh ya memang cuma segitu aja. Kemudian perkataan yang bijak. Jadi kita mesti belajar dalam kehidupan kita harus menggunakan perkataan yang bijak dan perkataan yang lemah lembut.